Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan mengabulkan permintaan dari Pak Chandra ya, yang beliau mengatakan dalam salah satu video kami seperti ini ya. Bahas saham Sido Pak Eros untuk persiapan masuk Q4 2024 ini. Terima kasih. Oke, kita akan bahas Sido termasuk potensi Sido. Maka pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas mengenai saham Sido, pastikan teman-teman sudah download dulu ebook kami. Karena sekali lagi, kami sudah menulis ebook yang berisi banyak sekali manfaat untuk perjalanan investasi kalian. Mulai dari mindset investasi, termasuk ada 3 watchlist saham ya. Salah satunya Sido yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi sekali lagi, pastikan teman-teman sudah download ebooknya dulu. Linknya di bawah ini ya. Oke, kita akan membahas sekilas ya mengenai saham Sido, karena Sido ini beberapa kali juga sudah kita bahas di bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita tidak akan membahas lebih detail lagi, tapi kita akan langsung bahas kepada poin-poinnya. Pertama, kita bahas dulu mengenai katalis negatifnya. Karena kalau kita lihat harga saham Sido ini beberapa minggu terakhir mengalami penurunan ya. Kenapa? Karena ada katalis negatifnya ya. Kita lihat. Sebelum kita masuk ke berita atau katalisnya, kita lihat dulu pergerakan harga saham Sido sejak tahun 2023, di mana tahun 2023 ini harga saham Sido mencapai level 900 ya di awal tahun 2023. Kemudian harga sahamnya turun terus sampai di level bottomnya kira-kira di kisaran Rp500. Nah, jadi bagi teman-teman yang berlangganan di investor portfolio, saya sendiri pun mulai mengakumulasi saham Sido ini sejak November 2023 ya. Jadi selamat nih bagi teman-teman yang mengikuti di investor portfolio, harusnya sudah punya saham Sido sejak harga 500-an. Nah, setelah masuk tahun 2024 harga saham Sido berangsur-angsur rebound, tapi ternyata rally-nya di bulan Juli kemarin sempat terhenti sampai berada di level 775, kemudian mulai koreksi lagi sampai bulan September ini. Nah, kenapa waktu itu di tahun 2023 harga saham Sido menurun? Ya, jawabannya karena kinerjanya turun. Kenapa kinerjanya turun? Salah satu faktornya adalah efek El Nino, di mana musim kering berkepanjangan yang membuat konsumsi tolak angin berkurang dan kinerjanya turun ya. Jadi ketika kinerja turun, ada katalis negatif ya, sudah harga sahamnya turun. Masuk tahun 2024 kinerjanya sebenarnya sudah mulai membaik ya, tapi sekali lagi rally-nya terhenti gara-gara ada katalis. Nah, kita lihat pergerakan harga saham Sido untuk tahun 2024-nya ya, seperti ini. Rally sempat di level 780-an. Saya sendiri sempat floating profit kira-kira 50%. Dan akhirnya sampai di bulan September ini floating profit saya berkurang menjadi sekitar 30-an% ya, dimana harga saham Sido ini selalu turun ya, mengalami koreksi sampai bulan September saat video ini diambil ya. Nah, kira-kira apa katalis negatifnya? Kenapa harga saham Sido di mana bulan awal atau semester 1 tahun ini mengalami rally, tiba-tiba masuk ke semester 2 harga sahamnya koreksi? Katalis negatifnya adalah rencana pengenaan cukai minuman berpemanis ya. Jadi rencana pemerintah di tahun 2025 nanti akan memberlakukan tarif cukai untuk minuman berpemanis. Jadi cukai nanti itu tidak hanya rokok doang, tapi juga ada minuman berpemanis. Kalau kita bicara mengenai kegunaannya supaya masyarakat ini mengurangi konsumsi minuman berpemanis ya. Karena kalau sering-sering kita minum minuman berpemanis menyebabkan gula naik ya, otomatis menjadi diabetes. Dan diabetes ini juga salah satu penyakit pembunuh di Indonesia yang cukup besar. Nah, ternyata cukai minuman berpemanis ini juga berdampak terhadap Sido ya. Kenapa? Karena Sido sendiri punya produk minuman yang berpemanis. Bahkan di berita juga dikatakan seperti ini ya, pemberlakuan cukai MBDK alias minuman berpemanis dalam kemasan nampaknya akan mempengaruhi kinerja dari sejumlah emiten yang menjual sajian produk minuman berpemanis. Salah satunya Sido muncul atau Sido. Nah, tentu saja ketika ada news seperti ini atau katalis negatif ini, akhirnya harga sahamnya akan terkoreksi ya. Apalagi kita melihat harga saham Sido di tahun 2024 ini rally-nya cukup bagus ya. Ketika ada katalis negatif setelah harga sahamnya naik, nah ini menjadi katalis negatif untuk harga sahamnya koreksi. Ya, wajar saja sih ketika harga sahamnya naik ya, dia
harus koreksi dulu. Nggak ada yang namanya naiknya terus-terusan. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira produk dari Sido Muncul ini apa saja sih? Dan apakah dengan diterapkannya kebijakan cukai minuman berpemanis ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja dari Sido? Ya, jadi di sini yang kita garis bawahi adalah signifikan. Apakah adanya cukai membuat kinerja Sido akan turun signifikan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Sido sendiri ada beberapa segmen. 59% dari penjualan Sido disumbangkan oleh segmen herbal dan suplemen. Kita kenal dengan produk namanya tolak angin. Karena pertanyaannya, apakah tolak angin ini masuk ke dalam minuman berpemanis? Jawabannya tidak. Karena tolak angin ini adalah produk herbal, jadi bukan minuman berpemanis. Kemudian segmen selanjutnya 38% dari revenue Sido disumbangkan oleh segmen makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman sendiri porsi paling besar di sini adalah Koko Bima. Di mana Koko Bima sendiri ada yang bentuknya sasetan, ada yang juga ready to drink. Dan apakah Koko Bima ini juga termasuk kategori yang nanti akan kena cukai? Jawabannya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak ya. Nanti kita lihat nih kira-kira tahun depan apakah kena atau tidak. Tapi paling tidak kita bisa ngelihat nih bahwa ancang-ancangnya adalah produk dari Sido yang akan terkena cukai itu hanya sekitar 38% dari total revenue. Ya, kemudian segmen yang selanjutnya adalah farmasi. Ini masih kecil ya kontribusinya terhadap penjualan Sido, baru 3%. Dan ini pun ya pasti tidak terkena dari penerapan cukai minuman berpemanis. Namun kalau kita membaca berita mengenai produk Sido yang nanti akan terkena kebijakan penarikan cukai ini, ternyata dari Direktur Sido Muncul sendiri yaitu Pak Budianto itu menjelaskan bahwa kemungkinan besar hanya sekitar 1-2% saja produk Sido yang nanti akan terkena cukai minuman berpemanis. Alias ini sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi tidak sampai 30%. Jadi seharusnya dengan diterapkannya cukai di tahun 2025 nanti, ya kinerja Sido tidak terlalu berdampak signifikan. Nah, nanti kita lihat ya tahun 2025 seperti apa. Oke, yang pertama tadi kita bahas mengenai katalis negatifnya. Apa yang membuat harga saham Sido karena terkena katalis negatif, yaitu cukai ya. Cukai minuman berpemanis yang rencana akan diterapkan di tahun 2025 nanti. Nah, sekarang kita masuk ke kinerjanya. Bagaimana sih sebenarnya kinerja dari Sido itu sendiri? Posisi kuartal 2 2024 secara tahunan Sido membukukan kinerja yang menurut saya bagus, di mana penjualannya tumbuh 15% dari 1,6 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 26% dari 877 miliar rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 36% dari 448 miliar rupiah menjadi 608 miliar rupiah. Jadi secara kinerja tahunan ini sangat bagus. Nah, bagaimana dengan kinerja kuartalannya? Sayangnya kinerja kuartal 2 untuk tahun 2024 ini mengalami penurunan ya, yang dimana kita bandingkan antara kuartal kedua dengan kuartal 1 tahun 2024. Sisi pendapatan turun 20% dari 1 triliun menjadi 843 miliar. Kemudian laba kotornya turun 23% dari 625 miliar rupiah menjadi 478 miliar rupiah. Dan laba bersihnya turun cukup signifikan, turun 44% dari 390 miliar rupiah menjadi 217 miliar rupiah. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ya bahwa kinerja Sido untuk kuartal kedua ini mengalami penurunan. Ditambah dengan adanya katalis negatif yaitu rencana penerapan cukai minuman berpemanis, nah itu membuat double hit untuk Sido, sehingga harga saham Sido yang tadinya 780 sekarang sudah koreksi ke 680-an. Lalu bagaimana dengan potensi untuk kuartal 3 nanti? Sekarang kita lihat dulu untuk kuartal 2-nya. Secara histori, setiap kuartal 2, setiap tahunnya kinerja Sido memang selalu mengalami penurunan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kinerja kuartal 2 dibandingkan kinerja kuartal 1 untuk tahun yang sama ya. Jadi misalkan nih di tahun 2021 di sini tercatat laba bersihnya Sido 232 miliar. Nah, ini turun 13%, itu pembandingnya adalah kinerja kuartal 1 2021 ya. Jadi bukan kuartal 2 2020-nya.
Ya jadi kita hide ya atau kita hidden untuk kuartal 1-nya ya, karena memang yang kita lihat adalah histori setiap kuartal kedua. Dan teman-teman lihat di sini bahwa setiap kuartal 2 setiap tahunnya kinerja Sido memang selalu mengalami penurunan. Tahun 2020 lalu untuk kuartal 2-nya laba turun 21% ya. Tahun 2021 kuartal 2 turun 13%. Untuk tahun 2022-nya turun 49%, tahun 2023 turun 51% ya. Tahun ini turun 44%. Jadi yang kita lihat memang di sisi laba bersihnya, di mana kalau kita lihat setiap kuartal 2 memang selalu mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat untuk histori kuartal 3-nya. Ternyata untuk kuartal 3 secara histori tiap tahun itu selalu mengalami kenaikan. Tahun 2020 kuartal 3-nya naik 25% labanya. Tahun 2021 naik 56% labanya. Tahun 2022 untuk kuartal 3 naik 83%. Sedangkan untuk tahun 2023 kemarin karena masih adanya efek El Nino, secara kinerja kurang lebih stagnan ya dibandingkan kuartal 2 2023. Lalu bagaimana dengan tahun 2024 ini? Apakah kuartal 3 ada potensi untuk naik atau tidak? Ya menurut saya ada potensi. Cuman kalau kita lihat ya, untuk musim hujan tahun 2024 ini bulan September memang sudah mulai turun hujan. Cuman kita harus ingat bahwa di bulan Juli dan juga bulan Agustus masih musim kering, di mana biasanya permintaan tolak angin itu sedikit berkurang. Jadi bisa dikatakan kalau saya sendiri kuartal 4 ini optimis akan naik tapi tidak terlalu signifikan. Nah, nanti kita lihat. Nah, kira-kira bulan Oktober maupun akhir tahun nanti kalau benar itu musim hujan terjadi, ya siap-siap untuk kuartal 4-nya kenaikannya harusnya signifikan ya secara kuartalan. Oke, sebenarnya dari penjelasan tadi sudah kita simpulkan ya bahwa terjadinya koreksi saham Sido untuk beberapa minggu terakhir secara fundamental ada dua faktor. Penurunan kinerja secara kuartalan dan yang kedua adanya katalis negatif. Nah, sekarang harga saham Sido sudah koreksi nih. Kira-kira bagaimana potensinya? Dan apakah koreksi saat ini menjadi timing yang tepat untuk kita masuk bagi teman-teman yang belum masuk di saham Sido? Nah, sekarang kita lihat harga saham Sido dalam jangka panjangnya, di mana sekitar tahun 2021 akhir lalu harga saham Sido mencapai level all time high-nya di level sekitar 1000-an ya. Jadi 1050-an itu adalah level all time high dari Sido. Dan setelah tahun 2021 masuk tahun 2022 harga saham Sido mengalami penurunan sampai ke level terendahnya yaitu tahun 2023 kemarin di kisaran 500 ya, sebelum akhirnya masuk tahun 2024 ini sempat rebound dan ada koreksi di semester 2-nya. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai potensi harga saham, maka saya optimis harga saham Sido ini bisa ke 1000 dengan catatan ya bahwa kinerja dari Sido untuk tahun ini dan tahun depan itu paling tidak sama atau melebihi tahun 2021 lalu ya. Jadi alasan fundamentalnya adalah laba bersihnya harus paling tidak sama dengan tahun 2021 lalu. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana kinerja Sido secara histori. Secara penjualan kita anggap bahwa penjualan di tahun 2024 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun 2023 lalu, karena untuk semester 1 tadi sudah kita share ya bahwa naik 15%. Jadi saya optimis untuk penjualan di tahun 2024 tahun ini mencapai 3,9 triliun rupiah. Kemudian laba bersihnya bagaimana? Laba bersihnya pun saya optimis ini bisa seperti tahun 2021 kemarin, karena untuk posisi semester 1 Sido sudah bisa mencetak laba sekitar 600 miliar. Berarti kalau di semester 2 kinerjanya sama dengan di semester 1, maka kenaikan atau laba yang berhasil dicetak yang bisa dicetak 1,2 triliun itu kemungkinan besar bisa terjadi. Dan kalau laba 1,2 triliun ini beneran terjadi, maka ini sama dengan tahun 2021, maka secara histori ya sudah sama dengan tahun 2021, tinggal kita tunggu harga sahamnya saja supaya bisa seperti tahun 2021 lalu. Nah, itu pertama mengenai potensi kenaikan harga saham Sido ya, dengan catatan kinerjanya growth. Nah, maka bagi kita yang holder Sido ya harus dicek lagi nanti kuartal 3 apakah kinerjanya beneran naik atau tidak ya, karena bisa jadi ternyata tidak sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Dan satu hal lagi, jangan kita lupakan mengenai dividen dari Sido. Sido ini termasuk perusahaan yang menurut saya kapital
total efisien. Artinya perusahaan ini tidak perlu tambahan modal yang besar untuk dia melakukan ekspansi. Alias dari total laba yang dihasilkan mayoritas akan dibagikan ke dalam dividen. Nah, secara histori rata-rata dividen payout ratio Sido berkisar antara 90% ke atas. Ya, jadi anggap saja dividen payout rasionya adalah 90%. Maka kalau misalkan laba tahun ini beneran kejadian di 1,2 triliun rupiah, kemudian dividen payout rasionya sekitar 90%, maka di harga 700 itu masih ada potensi dividen yield sekitar 5,3%. Jadi secara dividen yang masih di kisaran 5% ini menurut saya ini juga dividen yang sangat bagus ya untuk ukuran perusahaan growth seperti Sido. Nah, oke, itu sekilas review saya mengenai saham Sido. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah sekarang timing yang tepat untuk serok Sido atau masih mau nunggu harga sahamnya jatuh lagi? Beneran bisa saham Sido jatuh ke level 500-an lagi? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.